Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 26 Agustus 2026. Oke, kita lanjut dari saham BKSL deh temen ya. Nah, jadi untuk saham BKSL ini temennya kan bisa tunggu dulu harganya itu masuk ke dalam area demand zone nih kak ya. Nah, tapi ingat temen ya, ketika nanti harga sudah mulai masuk ke dalam area demand zone, kita butuh yang namanya konfirmasi. Apa saja? Ya, konfirmasi yang paling penting itu cuma ada dua kak sebenarnya ya. Yang lain-lain itu sih ya tambahan aja kak, kalau ada ya bagus teman ya. Nah, tapi kita fokus kedua hal ini aja deh ya. Mungkin nanti kalau ada tambahan saya akan sebutin juga di sini kak ya. Oke, kalau memang ada kak ya. Oke, kita lanjut lagi deh. Jadi yang pertama, apabila harga sudah mulai masuk ke dalam area demand zone, pastikan nih kak stokastiknya ini harus berada di bawah. Ingat, stokastik ini sangat penting kak. Jadi dapat mengukur power ya, energi daripada pergerakan harga. Maksudnya temen ya, ketika harga sudah mulai masuk ke dalam area demand zone, lalu stokastiknya berada di bawah atau berada di area oversold, nah ini artinya kak, penurunannya ini sudah mulai terbatas nih kak ya. Nih, turunnya sudah mulai capek kak, supply-nya sudah mulai habis. Nah, kalau itu sudah terjadi, kita lanjut ke konfirmasi yang kedua. Apa? Kita perlu perhatikan kak, bagaimana nih reaksi harga ini terjadi. Apakah sudah terkonfirmasi oleh candle reversal atau swing low yang valid? Nah, jika ini sudah terjadi, baru kalian bisa eksekusi. Candle reversal itu bagaimana, kalian bisa tonton di video kelima tentang 3 area penting ya, 5 area penting. Nah, di situ saya jelasin tuh kak ya, kalian harus menunggu di area mana saja. Lalu ketika harga sudah masuk dalam area, di area tersebut, candlenya itu harus bagaimana. Nah, itu udah saya jelasin ya. Oke. Dan untuk take profit bisa kalian setting di resistance terdekatnya aja, dan stop loss bisa kalian setting di bawah candle reversalnya. Kira-kira seperti itu. Oke. BBRI udah kena target nih kak ya. Ya, kemarin kan ada base teman ya. Nah, kemarin ada base nih kak ya. Tahu kalian sempat masuk atau tidak nih teman ya? Ya, kalau kalian sudah sempat masuk sih teman ya, harusnya kak ya. Harusnya kalian ya udah TP nih kak ya. Udah TP, namanya TP kita udah di sini. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk bagaimana nih? Kalau kalian baru ada rencana mau masuk temen ya, oke, kita hapus sudah ya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk kak, kalian bisa tunggu dulu kak, harganya ini masuk ke dalam area demand zone lagi nih temen ya. Nah, tapi ingat, nanti ketika harga sudah masuk ke dalam area demand zone kak, kita butuh beberapa konfirmasi stokastik ini sebenarnya kak ya, tidak harus berada di bawah kak. Yang penting dia golden cross aja kak. Dia golden cross lalu reaksi harga mendukung atau terbentuk 3 candle. Nah, kalau itu terjadi silahkan kak, bisa dieksekusi ya. Stop lossnya di bawah candle reversal, dan sini juga sebenarnya ada divergen kak, di harga naik tapi di stokastiknya turun nih ya. Nah, itu adalah sinyal pembalikan sebuah arah ya. Jadi kemungkinan besar dia akan masuk ke dalam area tersebut. Jika dia terkonfirmasi, bisa kalian eksekusi lagi. TP tetap bisa di resistance terdekatnya, atau bisa kalian ukur menggunakan Fibonacci ya. Oke, kita lanjut untuk saham buat nih kak. Nah, untuk saham buat di sini ada base nih kak. Base ini adalah pertukaran supply dan demand. Ya memang temen ya, kalau ada base seperti ini naiknya bisa tinggi, turunnya juga bisa dalam temen ya. Nah, targetnya di mana? Kita fokus di area resistance terdekatnya dulu kak di sini. Nah, jadi cara entry yang paling aman sebenarnya kak, kita bisa menunggu base-nya itu jebol ke atas dan dia tutup di atas base-nya ya. Itu yang cara yang paling aman tuh kak, baru kalian bisa entry. Stop loss-nya nanti bisa kalian setting di bawah base-nya. Nah, tapi ada kalanya kak, kalau kita menunggu temen ya, oke, dia close dulu, biasanya candlenya itu langsung mental kak, tinggi banget temennya nih, langsung kayak gini nih kak biasanya nih ya. Jadi kita bisa ketinggalan momentum. Kalaupun itu terjadi, kita mau masuk di ujung-ujung harganya takut kak, karena harganya udah terlalu tinggi temen ya. Jadi satu-satunya cara kalau kalian nggak mau tinggalin momentum spekulasi, dia jebol dikit kalian hajar ya. Nah, tapi tetap resikonya itu ya harus bisa kita ukur kak ya. Oke, kalau salah hilang 1, bener dapat 10 ya ambil teman-teman ya. Nah, tapi kalau memang sekiranya resikonya itu bisa menghancurkan hidup kalian, ya jangan diambil kak ya. Kira-kira seperti itu. Untuk saham buka juga sama temen ya. Di sini dia nih membuat base nih kak, kalian perhatikan baik-baik ya. Jadi nggak perlu saya jelasin temen ya, karena caranya sama juga kak ya. Oke, sama, dia membuat base ya. Jadi ingat, kalau kalian sudah terlanjur masuk entah itu di saham buat atau di saham buka, pakai stop loss ya. Ingat, base ini memang kalau dijebol naiknya bisa tinggi, tapi kalau dia turun ya, jebolnya ke bawah, turunnya juga bisa dalam. Nah, itu yang perlu kalian catat baik-baik ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham pada juga sama kak ya. Dia membuat yang namanya base ya. Jadi cara masuknya sama aja kak, seperti saham buat, buka sama aja ya. Kita lanjut untuk saham jenggel temen ya. Nah, untuk saham jenggel ini sekarang dia sudah masuk ke dalam area Fibonacci nih kak ya. Nah, tapi ingat kak ya, dia sudah masuk ke dalam area Fibonacci, konfirmasi belum ada ya. Ingat, harga masuk ke dalam area Fibonacci, pertama stokastik harus berada di bawah ya.
Itu sangat penting. Stokastik ini dapat mengukur power daripada harga, Kak, ya. Jadi harga masuk ke dalam area Fibonacci lalu diikuti oleh stokastik yang berada di bawah, artinya penurunannya itu sudah mulai terbatas. Nah, dalam hal ini belum nih, Kak, ya. Dia baru mau dead cross temennya, dia baru mau ke bawah nih, Kak, ya. Jadi kita masih wait and see dulu dan reaksi harga juga belum ada. Jadi kita masih tahan dulu deh untuk saham Jengle. Oke, kita lanjut untuk saham FKTR. FKTR nih saya udah entry, Kak, terus terang aja ya. Saya entry di candle hijau ini, stop loss saya di bawah sini dan target saya ada di sini, Kak. Nah, nanti saya akan perhatiin lagi deh temen ya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk ya jelas jangan masuk dulu, Kak, ya. Oke. Nanti kita perhatikan dulu deh. Kalau misalnya nanti candle lanjut merah lagi mungkin saya akan cut dulu, Kak. Ya jadi ingat kalau trader yang memang harus begitu, Kak. Mentalitasnya harus tega. Temennya salah ya salah, bener ya bener, Kak, ya. Udah salah ditantang, nggak cocok kalian jadi trader ya. Mungkin nanti saya akan update lagi deh untuk saham FKTR ya. Oke, kita lanjut untuk saham Arto nih, Kak. Nah, untuk saham Arto ini sudah jebol daripada sideways-nya. Artinya apa? Artinya dia sudah bergerak di dalam trend bearish atau dia akan melanjutkan nih, Kak, penurunan secara garis besarnya, teman ya. Oke, dia akan melanjutkan penurunan secara garis besarnya. Nah, ingat, kalaupun nanti dia ada kenaikan nih, Kak, percayalah, Kak, kenaikan ini hanya sebatas kenaikan hanya untuk retest saja nih, Kak, ya. Dan setelah itu lanjut naik lagi ya. Nah, sebenarnya di kenaikan sementara ini bisa kalian manfaatkan buat scalping kalau kalian mengerti, Kak, ya. Kira-kira seperti itu. Kan bisa tunggu aja nih, Kak, ya, di area support kuatnya nih. Ini contoh area support kuatnya. Nah, nanti bisa kalian scalping di time frame yang lebih kecil untuk memanfaatkan kenaikan jangka pendeknya ya. Seperti ini nih, Kak, kenaikan jangka pendek seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk saham Laba. Oke, untuk saham Laba kita harus tunggu dulu nih, Kak, harganya ini masuk ke dalam area tersebut, temen ya. Nah, nanti ingat ketika harga sudah masuk ke dalam area demand zone, kita perlu dua konfirmasi, stokastik harus berada di bawah, lalu reaksi harga juga harus mendukung. Kalau itu terjadi silahkan bisa dieksekusi ya. Stop loss di bawah candle reversalnya dan TP bisa di resistance terdekatnya. Nah, kira-kira seperti itu, Kak. Kita lanjut lagi untuk saham Indi, temen ya. Oke. Nah, untuk saham Indi ini secara garis besarnya, Kak, dia ini bergerak di dalam trend bearish, udah saya cek, Kak, ya. Lalu setelah kita lihat di daily time frame, ternyata di sini ada pola yang namanya, temen ya, rising wedge. Nah, rising wedge ini adalah pola yang memberikan dampak penurunan sampai mana? Sampai ke area tersebut. Ini area Fibonacci yang kita ukur di time frame besarnya. Lalu setelah kita lihat di daily time frame, di sini ada pola yang namanya rising wedge dan dia memberikan dampak penurunan. Nah, tapi pattern tersebut memang belum valid, Kak. Jadi pattern tersebut valid apabila garis hitam ini dijebol ke bawah. Nah, itu baru valid. Kalau itu terjadi, kalian bisa diseret ke bawah. Jadi pakai stop lossnya dan tetap waspada karena sewaktu-waktu kalian bisa diseret ke bawah ya. Oke, kita lanjut untuk saham Devi. Nah, Devi ini kalian perhatikan nih, Kak, ya. Ini sideways, Kak. Sebenarnya udah saya bahas kemarin, temennya, Kak. Mungkin kakek kurang mengerti ya. Jadi Devi ini adalah sideways. Sideways itu maksudnya apa? Kalau misalkan dia jebolnya ke atas, dia akan bergerak bullish, Kak, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia jebolnya ke bawah, dia akan bergerak bearish. Nah, permasalahan di sini apa? Kakaknya nggak tahu nih dia jebolnya kemana, Kak. Dia jebolnya ke atas atau dia jebolnya ke bawah, kalian nggak tahu. Nah, kalau misalkan kalian tanya kepada saya bagaimana cara entry yang paling aman untuk masuk di saham dengan kondisi seperti retest, dijebol ke atas, dia koreksi, nah baru kalian bisa entry. Kalau udah seperti ini, probabilitas untuk naiknya itu tinggi, Kak, ya. Minimal dia akan mengejar area-area resistance terdekatnya. Nah, tapi kalau misalkan kakak sudah terlanjur masuk di area-area tersebut, pakai stop lossnya. Kenapa saya bilang pakai stop lossnya? Kalau harga ini turun, dia jebol ke bawah, kakak bisa diseret terus makin bawah dan dia akan melanjutkan penurunannya secara garis besarnya. Kira-kira seperti itu, teman ya. Nah, oke deh ya. Mungkin untuk video rekomendasi dan trading plan hari ini cukup sampai di sini dulu deh. Saya Ridho Shihab, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.